Halo semuanya, selamat datang di Bispels Podcast. Jadi, di podcast kali ini itu membahas tentang analisis bisnis strategis dari para mahasiswa untuk generasi milenial pelaku usaha. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya ada dua orang teman saya, yaitu Felicia dan juga Robert. Halo. Halo, Nah, jadi di podcast kali ini itu kita membahas topiknya adalah strategic agility dan juga adaptasi di masa krisis. Nah, dengan fokusnya pada 4 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama ada PT Telkom Indonesia, dan juga yang kedua ada PT Unilever Indonesia, dan yang ketiga ada PT Astra Internasional, dan yang terakhir ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi kita akan membedah bagaimana mereka bertindak cepat dan juga adaptif dalam menghadapi perubahan besar seperti pandemi COVID-19 dan tekanan pasar global. Oke, yang pertama itu ada strategi agility sendiri, itu adalah kemampuan perusahaan untuk mendeteksi perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan akurat. Dan juga itu baik dalam perubahan pasar, perilaku konsumen, teknologi, maupun potensi krisis. Kemudian juga perusahaan dengan strategic sensitivity ini yang tinggi tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga aktif dalam melakukan scanning dan juga analisis tren untuk mengantisipasi risiko dan peluang. Konsep ini sangat krusial di masa krisis seperti pandemi COVID-19 kemarin dan juga di mana perubahan terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Next. nanti selanjutnya kita akan membahas keempat perusahaan ini dari sisi data financial dan respon krisis mereka. Yang pertama ada perusahaan Telkom, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang telah terdaftar di BEL. Lalu strategi agility-nya, yang pertama fokus investasi layanan digital, yaitu Telkomsel dan layanan cloud. Lalu saat pandemi, mereka meningkatkan permintaan data. Lalu yang kedua, rasio ROA dan stabilitas finansial. Telekom, Telkom secara umum mencerminkan daya tahan usaha terhadap fluktuasi ekonomi. Lalu untuk krisis adaptasinya, permintaan data meningkatkan selama pandemi. Telkom melakukan alokasi sumber daya pada layanan digital dan infrastruktur untuk 4G dan juga 5G. Perusahaan kedua yaitu Unilever Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan fast moving yang consumer goods atau FMCG yang terkemuka yang telah terdaftar juga di BI. Adaptasinya selama krisis yaitu yang pertama Unilever memperkuat saluran e-commerce dan kampanye digital untuk mempertahankan penjualan di tengah penurunan kunjungan toko fisik. Yang kedua, fokus pada produk kesehatan dan kebersihan saat pandemi yang mendongkrak penjualan kategori mereka tertentu. Perusahaan ketiga yaitu Astra International. Astra adalah perusahaan konglomerat besar di Indonesia yang ada dalam bidang otomotif, alat berat, agribisnis, dan juga jasa keuangan. Untuk respons krisisnya, menyesuaikan strategi bisnis dengan memaksimalkan digitalisasi jaringan dealer, peningkatan layanan dan juga pembayaran digital, dan juga rekrutisasi biaya operasi untuk menjaga profitabilitas. Lalu perusahaan yang keempat adalah Indofood atau ICBP Sukses Makmur. Profil perusahaannya pemain utama di bidang makanan dan juga minuman di Indonesia. Untuk financial datanya, rasio profitabilitasnya dan juga likuiditasnya, perusahaan konsisten selama masa pandemi karena produk kebutuhan pokok tetap tinggi permintaan. Lalu untuk strategik responnya, optimalisasi distribusi dan juga verifikasi produk agar sesuai dengan preferensi konsumen yang berubah-ubah pada saat pandemi. Next. Oke, berikutnya yaitu analisis kompleks. Jadi di bagian ini itu kami melakukan sintesis antara teori strategic agility dan praktik nyata yang dilakukan oleh 4 perusahaan nasional terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yaitu yang keempat yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Jadi jika kita lihat dari perspektif strategic sensitivity, itu keempat perusahaan ini tuh menunjukkan kemampuan membaca perusahaan besar
secara relatif cepat. Jadi perubahan itu dibaca dengan cepat selama masa krisis pandemi COVID-19. Misalnya yang pertama yaitu Telkom Indonesia, di mana dia mampu mengidentifikasi lonjakan kebutuhan layanan digital dan konektivitas akibat pembatasan aktivitas fisik. Jadi ini tuh mendorong Telkom supaya memfokuskan strategi bisnisnya pada layanan data, digital platform, dan infrastruktur jaringan yang terbukti juga menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Nah, lalu Unilever Indonesia itu perusahaan kedua itu menunjukkan strategic sensitivity melalui pergeseran fokus produk ke kategori kesehatan dan kebersihan, misalnya yaitu sabun dan produk sanitasi, seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan. Jadi perubahan ini tuh didukung oleh analisis tren konsumsi dan data pasar yang bersifat real time. Nah, lalu misalnya dari sisi resource fluidity, itu keempat perusahaan tuh mampu melakukan realokasi sumber daya secara fleksibel. Misalnya Astra International, itu sebagai perusahaan dengan lini bisnis yang sangat terdiversifikasi, melakukan penyesuaian dengan menekankan belanja modal pada sektor yang terdampak berat seperti otomotif dan memperkuat sektor yang relatif lebih stabil seperti jasa keuangan dan juga agribisnis. Sementara itu, Indofood CBB mempertahankan alokasi sumber daya pada distribusi dan produksi karena produknya tergolong kebutuhan pokok, sehingga permintaan ini relatif stabil bahkan di masa krisis seperti COVID-19 itu. Nah, lalu jika dikaitkan dengan data keuangan, perusahaan dengan tingkat agility yang lebih tinggi cenderung mampu menjaga rasio profitabilitas dan likuiditasnya. Studi pada perusahaan consumer goods di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan ekonomi, di perusahaan yang adaptif mampu menstabilkan ROA dan arus kas operasionalnya yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penyesuaian strategi secara aktif. Terakhir yaitu leadership unity, di mana menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi. Keputusan cepat dan terkoordinasi di tingkat manajemen puncak memungkinkan perusahaan mengeksekusi perubahan strategi tanpa adanya hambatan internal yang signifikan. Hal ini terlihat dari konsistensi arah kebijakan perusahaan-perusahaan tersebut selama masa krisis, baik dalam hal digitalisasi, efisiensi biaya, maupun penguatan core business. Jadi kalau misalnya dirangkum, itu strategic agility ini membantu perusahaan ada tiga yang utama, yaitu mengantisipasi tren perubahan permintaan konsumen, lalu respon cepat terhadap gangguan pasar seperti supply chain dan juga maupun lockdown. Lalu yang terakhir yaitu investasi digital sebagai pendorong revenue baru. Next. Kemudian yang terakhir ada untuk solusi dan inovasinya sendiri dari keempat perusahaan ini relatif berhasil beradaptasi sebagai perusahaan terbuka di Indonesia yang masih menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama itu struktur organisasi yang hierarki masih sering memperlambat pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar ini. Kedua juga belum ada semua perusahaan memiliki sistem skenario planning yang matang untuk menghadapi krisis non tradisional seperti pandemi atau juga disrupsi teknologi. Kondisi ini juga meningkatkan risiko keterlambatan respon, penurunan kinerja keuangan, dan juga kehilangan peluang pasar yang besar. Kemudian juga berdasarkan analisis tersebut, kami mengusulkan tiga solusi strategis yang inovatif dan juga implementatif. Yang pertama itu ada solusinya melakukan digital transformation roadmap terintegrasi di mana digitalisasi ini diterapkan tidak hanya pada pemasaran tetapi juga pada operasional, supply chain dan juga pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan strategic sensitivity. Kemudian untuk solusinya yang kedua, ada skenario planning berbasis financial modeling sederhana melalui penyusunan skenario optimis, moderat, pesimis, dan juga agar manajemen dapat merespon krisis dengan lebih cepat dan juga terukur. Kemudian ada solusi yang ketiga, itu ada agile operating model itu untuk melakukan struktur organisasi yang fleksibel dan juga kolaboratif, yang memungkinkan resource-nya lebih tinggi dan juga serta memperkuat leadership unity-nya sendiri. Secara keseluruhan, solusi ini relevan secara teoritis dan juga realistis untuk diterapkan dalam perusahaan nasional terbuka dalam menghadapi ketidakpastian bisnis. Next. Lalu, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bizplus. Strategic agility bukan sekedar teori. Ini merupakan kunci keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis yang nyata, terutama setelah krisis global seperti pandemi kemarin. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman unik tentang strategic agility, tinggalkan komentar di YouTube kami. Jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.